tujuan pertama ada LSM itu zaman Bung Karno sudah ada. Artinya apa? Itu sebetulnya untuk tujuannya aparatur pada saat itu untuk tidak hanya mengkritisi di situ, tapi menggali sumber daya manusia, gitu loh ya. Mereka sekarang kan visinya berbeda lagi. Nah ini kalau sudah lihat jam tangan ini berarti kan saya harus cepat-cepat. Ya sudah berapa menit ini ya. Nah ini adalah geopolitik baik secara umum, praktis, formal, sehingga di sini adalah diperlukan sebuah pemetaan dan kita mampu memetakan batas-batas dan yang berbahaya yang mana. Ini adalah analisis nanti kalau ketika adik-adik ini semua untuk mau melakukan sebuah memetakan politik dan geopolitik yang ada di Indonesia, sehingga representasi geopolitik ini sangat penting. Oke. Ini kalau wawasan Nusantara, kalau menurut Bung Karno ini penting bahwa merupakan wawasan nasional yang merupakan wawasan yang bersumber pada Pancasila. Nah, lihat Pancasila ini adalah undang-undang amanah ya, amanah Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan secara nasional. Nah, yang diajarkan oleh Bung Karno bahwa wawasan Nusantara dalam konteks geopolitik yang ada di Indonesia, bahwa bangsa Indonesia ini menganut paham negara kepulauan, ya, menganut paham negara kepulauan. Tadi Bu tadi sampaikan adalah kemaritiman tadi, ya, atau dalam bahasa yang lebih disukai oleh Bung Karno adalah negeri lautan yang ditaburi oleh pulau-pulau. Ini Bung Karno sampaikan bahwa kita itu negeri lautan yang ditaburi oleh pulau-pulau. Kita harus bangga. Kita dengan multi dan heterogen, tapi kita itu tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, sampai negara-negara yang lain itu iri dengan negara kita yang ingin memecah belah karena ini negara yang lautan yang penuh dengan pulau-pulau kecil tapi bersatu. Padahal negara kita ini kan beragam dan negara agamanya pun juga beragam, tapi bisa menjadi satu kesatuan. Yang banyak orang di luar sana menginginkan Indonesia itu porak-poranda dan tidak tahu sejarah Indonesia yang notabene untuk mendirikan negara Indonesia itu penuh dengan perjuangan pengumpulan darah. Karena kalau kita di sini kan hanya tidak menikmati saja. Nah, dengan kita menikmati saja, tapi kita itu punya amanah. Amanah kita itu adalah merawat. Jangan kita ikut di dalam memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mereka nggak tahu enaknya aja sekarang ini loh, kan tidak enaknya saja sih. Kita tidak berjuang secara fisik. Nah, ini yang harus kita semaikan di dalam dada kita, dalam diri kita, bahwa kita itu cinta tanah air, nasionalisme yang religius. Ini yang dimiliki di Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Makanya ada Pancasila. Pancasila digali oleh Bung Karno di negara kita, negara Indonesia. Satu, ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, ada persatuan, ada musyawarah mufakat.
Yang terakhir adalah untuk mewujudkan adalah dengan cara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Kita harus patut berbangga dengan para pendiri negeri ini. Jangan ikut mencabik-cabik, memporak-porandakan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau perang itu loh, makan susah, komunikasi susah, hati ini selalu was-was, selalu ketakutan. Masa enak sih kita hidup seperti itu? Kan tidak enak toh? Coba itu rasakan, bayangkan itu. Makanya kita harus cinta damai, harus damai. Damai itu harus kita miliki, harus kita tanam sampai akhir hayat. Kalau kita tidak damai, insya Allah itu kan kita beribadah juga enak, iya kan? Kalau kita damai, aman, kita beribadah kan enak. Nah tapi kalau kita itu tercapek-capek dalam kondisi perang, kan tidak enak, beribadah juga tidak enak, makan tidak enak, selalu ketakutan. Beda. Di Asia, di sini adalah Cina juga berbeda. Nah, ini adalah sesuai dengan persepsi dan sudut pandang negara secara geografisnya, wilayahnya masing-masing. Nah, ini kalau kita mau melihat geopolitik yang ada di negara Indonesia. Tapi sekarang itu kan perubahannya sangat cepat. Ya, dengan adanya perkembangan teknologi, kita itu bisa melihat, oh, saya Google Map, ya, klik kantor desa Pagelaran, ketemu. Nah, coba dulu, ya, dulu ya bisa kesasar kemana, walaupun bisa sekarang ada Google Map tetap bisa kesasar, tapi kan minimal membantu kita. Artinya apa? Secara teknologi satelit bisa memotret dunia secara keseluruhan. Ini perkembangan geopolitiknya sudah berbeda. Artinya dengan menggunakan teknologi. Dan sekarang kalau adik-adik semua mau melihat tentang sejarah Indonesia, Anda klik aja, kan keluar. Berbeda. Kalau dulu kan kita lihat atlas dulu, kita harus membaca dulu, kita dari guru-guru kita. Tapi sekarang kan adik-adik bisa belajar sendiri, tapi belajarnya dengan yang benar, ya kan? Ini tadi saya juga sebenarnya ingin daring, tapi Mbak Elsa, lu kesini saja, kesini saja. Ya sudahlah, Bismillah saja. Tapi dengan catatan saya sampaikan tetap harus menjaga protokol kesehatan. Itu tuh. Mana yang nggak pakai masker? Kalau pakai, ambil maskernya. Nggak punya? Loh, nggak ada yang nggak disediakan? Ya, kasih, carikan. Bukan apa-apa. Ini adalah geopolitik juga. Kenapa saya katakan geopolitik? Karena ketika kita berbicara politik, ini adalah politik moral. Kalau kita tidak memakai masker, itu ada ikatan moral. Maksudnya ini adalah salah satu bentuk moral. Pakai masker ini, ya. Kenapa saya katakan ini moral? Kalau saya katakan moral, kalau tidak pakai masker kan kita sungkan. Ya, kenapa dikatakan sungkan? Karena ya kita khawatirkan kalau kita nggak pakai bisa menularkan virus, dan sebaliknya kalau kita juga bisa nanti tertular oleh virus. Nah, ini adalah awal mula istilah geopolitik. Memang jam-jam saat ini kan jam rawan, ya, jam-jamnya ngantuk. Saya tuh tadi sebetulnya ingin duduk melingkar gitu ya. Tapi tadi waktu saya di Unira itu sudah duduk capek. Maksudnya duduk lesehan. Terus sekarang saya tak duduk di atas. Ya, nggak apa-apa ya. Atau mau dudukan, melingkar? Hah? Kenapa? Protokol. Ya sudah. Oke.
mula istilah geopolitik. Istilah geopolitik ini memang semula diartikan oleh Frederick bahwa sebagai ilmu bumi politik atau political geography. Ini awal namanya geopolitik. Kan kita kalau mau menentukan sikap itu kan harus melihat situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Namun kemudian istilah ini kemudian dikembangkan, diperluas oleh ilmuwan politik Swedia Rudolf di sini pada tahun 2002 dari Jerman menjadikan ini ada istilah tersendiri yang disingkat dengan geopolitik. Tapi tidak ada penjelasan secara rinci, tapi yang jelas ini adalah bagian dari ilmu bumi yang dinamakan dengan geopolitik. Perbedaan istilah tersebut terletak pada tekanan bagaimana politik ataukah pada geografi. Kalau ini ditekankan, artinya begini, apakah ini kita memisahkan antara apa itu definisi politik dan apa istilah geografi itu sendiri. Tapi ini digabung menjadi satu kesatuan. Karena kalau ilmu politik bumi itu lebih menekankan pada geografinya. Sedangkan kalau aspek politiknya di sini adalah sebuah fenomena politik itu sendiri. Nah, ini ada sebuah perbedaan. Nah, perbedaan ini menjadi satu kesatuan sehingga disingkat atau dijadikan satu menjadi geopolitik. Ini nanti secara teori, karena Anda kan sudah punya ya materinya Bu Tandri. Coba kan sudah di-share. Nah, kalau sudah di-share, itu Anda pelajari yang terkait dengan perkembangan konsepsi geopolitik yang berasumsi bahwa negara dari sudut ruang yang ditempati oleh kelompok masyarakat politik atau bangsa yang mirip sebuah organisasi atau makhluk hidup. Oleh karena itu, ia sangat ditentukan dan terikat dengan hukum alam. Sebagai konsekuensinya, jika ingin tetap terus atau eksis di sini dan berkembang, maka ia harus berusaha mengembangkan dirinya, yakni melalui hukum, ekspansi atau perluasan, dan dari sinilah maka kita mengenal konsep kolonialisme dan imperialisme. Karena kalau dulu itu kolonialisme itu adalah penjajahan dalam bentuk perluasan tanah. Nah, Belanda itu sampai ke Indonesia kan tujuannya VOC pada saat itu ada perluasan tanah. Karena Belanda itu kan tanahnya kecil dan itu nanti kalau umpama itu kan ada dam di sana itu ya. Itu kalau jebol ya Nederland itu sudah ada. Makanya dia itu ekspansi, perluasan tanah dengan cara kolonialisme, menjajah melalui perluasan tanah yang namanya penjajahan kolonialisme. Itu kan zaman kita masih SD, ya kan? Kolonialisme. Tapi kan itu harus selalu kita refresh kembali. Dan konsep yang kedua adalah imperialisme. Imperialisme itu adalah apa? Imperialisme di sini adalah penjajahan. Sama bentuk penjajahan. Penjajahan dalam bidang apa kalau imperialisme? Ayo, mana HP-nya sudah dibuka semua? Apa itu yang dimaksud dengan imperialisme? Ayo, HP-nya dibuka semua. Di bawah toh? Halo? Di bawah. Ayo coba dibuka. Boleh, nggak bawa? Hah? Oh, dicas. Oh iya. Yang tidak dicas dibuka. Apa itu imperialisme? Imperialisme adalah kurang lebih sama dengan kolonialisme, adalah penjajahan dari suatu negara yang maju menjajah terhadap negara-negara kecil yang berkembang dengan tujuan
dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari hasil bumi tersebut, dan juga mereka mampu menguasai negara tersebut dengan kekuasaan mereka, sistem yang dianut oleh mereka. Pokoknya negara kecil tersebut gimana ya bahasa itunya, dikuasai keseluruhan. Bahwa imperialisme itu adalah secara politik mempengaruhi dan dipengaruhi untuk negara lain. Nah, dalam bentuk kebijakan bisa, dalam bentuk kolonialisme dalam arti adalah perluasan tanah bisa, dalam bentuk politik atau ekonomi juga bisa. Ya, yang penting itu bisa mempengaruhi. Nah, pengaruhnya dalam bentuk apa? Pengaruhnya dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Nah, contoh, kalau kita melihat, karena sesantri ini dari akuntansi gitu ya, prinsipnya melihat ada IFRS. IFRS itu ada sesuatu yang dari Eropa. Misalnya itu adalah, kalau IFRS itu semacam standar gitu ya, standarnya akuntansi yang ada di Eropa, itu bisa mempengaruhi. Artinya bisa mempengaruhi sebuah kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia, sehingga kita langsung mengadopsi dari sana. Padahal tujuannya adalah untuk bisa mengontrol perusahaan-perusahaan yang miliknya multinasional, punya perusahaan multinasional, bisa mengontrol di mana-mana. Artinya begini, ketika kita punya perusahaan yang multinasional, yang sudah go internasional, perusahaan besar itu saya dirikan di Indonesia, ada di Jerman, ada di mana-mana. Tapi kita bisa mengontrol. Dengan duduk di sini itu saya bisa mengontrol perusahaan saya yang ada di Jerman, perusahaan saya yang ada di Amerika, perusahaan saya ada di mana-mana. Itu adalah salah satu bentuk kita membuat sebuah peraturan yang bisa diberlakukan oleh semuanya, sehingga namanya adalah imperialisme. Itu yang sekarang. Kalau dulu kan berbeda, karena masih semua dalam bentuk manual, masih tradisional. Nah, dulu kan ada VOC ya, kalau di Indonesia itu Belanda masuk ke Indonesia pertama kan melewati perdagangan dengan VOC-nya itu, sehingga dia bisa menjadi kolonial, penjajah, perluasan tanahnya, dengan punya pengaruh-pengaruhnya untuk menguasai segala sesuatunya, baik secara geografi maupun secara politik dan secara ekonomi. Ini adalah salah satu bentuk imperialisme. Apalagi kalau kita dengan punya itu, kalau dari sisi ekonomi, peraturan yang impact-nya itu adalah terhadap penguasaan ekonomi. Kalau teknologi itu, nah sekarang ya, saya ada di WhatsApp itu loh ya, SMS kali yang di WhatsApp itu ya, itu kan punya siapa? Dan mereka juga bisa mengontrol kita, ya kan? Sekarang itu kalau Anda WhatsAppan kepada siapapun, kalau yang kita bisa misalnya beli, saya punya di situ, ngomong apa saja kan sudah tidak ada rahasia, sudah bisa terkontrol di situ semua, bisa terbaca, dan itu terlacak. Berapa tahun pun terlacak. Itu bukan rahasia. Nah, siapa yang menguasai teknologi, ya itulah yang menguasai dunia. Nah, sedangkan di
kita hanya bisa menikmati teknologi saja, khusus teknologi ponsel, ya kan? Kita kan hanya di sini kan hanya bisa menikmati, tapi kan tidak bisa menciptakan teknologi itu sendiri. Yang tujuannya sebenarnya kalau kita bisa menciptakan teknologi, ya kita bisa mendapatkan royalti. Nah, royalti itu kan bisa masuk dalam pendapatan kita dan masuk devisa negara, kan gitu loh. Tapi kita kan tidak sementara ini. Itu satu sisi. Sisi yang lainnya, kita kan terjajah imperialisme tanpa kita sadari bahwa ilmu pengetahuan kita itu sudah dijajah. Lewat apa? Lewat teknologi ilmu pengetahuan tersebut. Itu adalah salah satu bentuk geopolitik tanpa kita sadari bahwa kita sudah terjajah, baik secara imperialisme. Ini kita belum berbicara tentang kapitalisme. Nah, untuk itu kita harus paham betul bagaimana kita bisa memperjuangkan hak-haknya rakyat kalau kita tidak mengenali geopolitik yang ada di negara kita. Untuk itu kita harus kenal betul geografi politik yang ada di negara kita sehingga kita bisa mengambil sebuah kebijakan yang besar untuk negara ini. Karena negara kita ini kan sangat luas, penuh dengan pulau-pulau, beribu-ribu pulau. Kenapa Indonesia itu tidak tergoyahkan untuk saat ini? Aduh, ini baterainya mau selesai. Jangan-jangan. Ya, ini adalah salah satu bentuk kolonialisme, imperialisme baru kalau Anda sampaikan tadi, ya kan? Ini harus kita jaga betul negara kesatuan Republik Indonesia ini, karena kita itu beribu-ribu pulau dan beribu-ribu suku, kasarnya begitu, ya, punya khas dan culture yang berbeda-beda. Itu adalah geopolitik kita yang harus kita kenali, agar ketika kita mengambil keputusan itu tidak sembarangan, hanya menguntungkan untuk kepentingan pribadi, tapi tidak melihat culture, multi culture, bahwa di Indonesia ini adalah penuh dengan heterogen, ya kan? Ini harus dibaca ketika kita berbicara terkait dengan pengambilan keputusan geopolitik yang ada di Indonesia. Makanya kita itu sangat berterima kasih kepada para pendiri negeri ini, khususnya pada Bung Karno, ya kan? Karena di situ, karena ini juga penting, karena semuanya itu harus ada implementasinya, tidak hanya sekedar teori saja, tapi ini juga perlu adik-adik implementasikan di dalam lingkungan sekitar kita. Sebagai Pancasila, kita harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut yang tentunya harus dilandasi dengan pembangunan yang ada di negara kita, sehingga kita terwujudkan sebuah aktualisasi diri, dan kesatuan politik ini juga perlu kita tegakkan dalam arti adalah sebagai kebulatan tekad kita untuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini, yang merupakan modal dan milik negara atau milik bangsa Indonesia sebagai kesatuan ekonomi. Di sini paling perlu kami sampaikan bahwa kita itu punya kekayaan yang sangat luar biasa, makanya kita harus bisa memelihara kekayaan ekonomi yang ada di wilayah Nusantara ini. Kita harus kembangkan dalam wujud sistem usaha kita untuk keluarga kita, dengan sistem ekonomi untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
Ini dari sisi budaya juga kita juga terbentuk akulturasi keberagaman budaya. Ini juga harus kita uli-uli, misalnya uli-uli dan kita istilahnya pelihara juga terkait dengan budaya. Dan untuk itu keamanan ini adalah salah satu wujud ya yang terakhir untuk sebagai kesatuan keamanan, yaitu wilayah Indonesia adalah wilayah dengan bentang luas laut yang ditaburi pulau-pulau. Tadi kalau Bung Karno menyampaikan ditaburi dengan pulau-pulau yang di atasnya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk itu perlu ada pengamanan khusus. Makanya di sini ada ancaman-ancamannya. Kalau yang ada dari luar ya kita harus bisa menjadi suri toladan di sini untuk bisa mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya simpulkan dari apa yang sudah dituturkan oleh Sarina atau Mbak Andri, bahwa geopolitik adalah suatu sistem politik atau peraturan dalam bentuk kebijakan yang didorong aspirasi nasional geografis, di mana ketika kita tidak harus tahu apa sih itu senjata, kita tidak harus tahu apa sih, kita tidak harus tahu apa yang bisa tidak harus kita tahu, tapi kita cukup tahu bahwa bagaimana kita bermoralitas, bagaimana kita belajar attitude, di mana attitude is our the best for life, gitu kan? Dimana attitude ini yang mengarahkan kita dalam bagaimana sih cara pandang kita ketika kita melihat dunia. Kemudian juga aspek atau meta konsep dalam geopolitik sendiri itu juga kita harus tahu bahwa yang pertama media massa, kemudian film, novel, kartun, dan strategis kelompok berpikir itu adalah salah satu momentum, salah satu cara atau kita untuk bisa tetap bergerak sekalipun di masa pandemi, di mana media sosial ini, media massa ini menjadi salah satu media terpenting yang memang harus kita ketahui. Tidak harus di Indonesia saja, kita bisa tahu di luar negeri. Jadi seperti itu, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Nanti kalau jenengan semua misalkan ada yang bertanyakan, kalian bisa cari langsung sama beliau atau kita bisa chat dari via sosmed via WA. Untuk IG-nya beliau namanya Tantri Baroro. Kalian bisa Baroro. Kalian bisa follow beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil digerak-gerakan tangan Anda, gerak-gerakan terus, gerak-gerakan sambil rileks dan lepaskan semua yang ada di pikiran Anda. Lepaskan semua, bebaskan. Anda hari ini terbebas dari semua permasalahan. Tarik nafas. Toleh kanan kiri, kanan kiri. Nah, ini ayo kita sama-sama belajar untuk bisa menghargai orang lain di sekitar kita. Orang lain kanan kiri, belakang bawah dan sebagainya. Itu agar kita bisa belajar untuk menghargai di lingkungan sekitar kita. Itu penting. Agar kita tidak menjadi manusia yang egois, hanya memikirkan diri kita sendiri. Ketika enak kita senang, orang lain susah kita tidak mau tahu. Tidak ada di dalam berkaitan seperti itu. Kita kan tahu, karena kita punya Pancasila, kita bertuhan di sini. Tuhan ada di dalam diri kita. Dalam diri kita semaikan setiap nafas kita semaikan di sini. Ya Allah. Karena pertanyaannya bagus, dikasih buku, biar kita melek semuanya. Tapi ini yang mana ya? Ini suara rakyat, suaranya Bu Tantri yang untuk rakyat. Ini
bilang siapa yang mau foto, masa nanti nggak foto, mana temanmu suruh foto, mana HPmu, nggak ada. Tolong diterima dan mudah-mudahan bermanfaat untuk beliau ya, dipakai saya. Nah, ya foto sama Mas Rahmat. Mana HP-nya Mas Udin mana? Foto dong. Ya, Tina. Ya wes, Pina. Oh ya kan, Pina nanti dibaca ya. Kenapa Pina saya kasih? Karena Pina adalah perempuan. Oh gitu ya. Ya